Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Serdang Bedagai di salah satu UMKM yang bergerak di bidang tata boga, yaitu pembuatan kue rumahan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses usaha yang dijalankan, kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Iya, sehat? apa kabar? Sehat. Yuk, masuk. Boleh, terima kasih. Silakan duduk, Kak. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Hai, Kak. Hai. Nah, Kak, saya sangat tertarik nih dengan UMKM, apalagi ini di bidang tata boga ya. Rafa Cake Kekinian ini sudah ada sejak tahun berapa, Kak? Ya, jadi kita tuh berdiri sejak tahun 2016. Jadi kita sudah kurang lebih 7 tahun. Sudah 7 tahun, Iya. Akhirnya membuka usaha ini. Nah, Rafa Cake Kekinian tuh, Rafa itu diambil dari nama siapa tuh, Kak? Nama anak saya. Nama anak Yang pertama. yang pertama. Iya. Jadi, tapi sebelum akhirnya kakak membuka usaha Rafa Cake Kekinian ini, kakak dulu berprofesi sebagai apa? Ya, jadi sebelumnya itu saya sudah bekerja di beberapa instansi ya. Terakhir saya bekerja di instansi pemerintah. Pemerintah itu Iya. pada tahun berapa pada akhirnya kakak berusaha untuk oke, saya cari jalur yang lain aja deh gitu? Ya, jadi itu di 2016. Ketika 2016 tuh saya juga sambil-sambilan. Saya kan juga sambil jual ke kantor tuh kan. Saya tawari ke kawan-kawan kerja gitu. Tapi yang saya pikir capek juga. Yang mana ngurus rumah, ngurus suami, anak, buat kue lagi kan. Terus harus jual lagi gitu. Tapi hobi membuat kue ini sudah ada sejak kapan, Kak? Dari kecil kah? Apa memang dari dulu udah diajarin oleh orang tua gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau hobi tuh memang hobi ya. Jadi itu terinspirasi dari anak saya sendiri. Jadi kan saya tuh mikirnya dulu kalau beli kue tuh di toko kan mahal. Ya. Jadi kemarin itu ada orang tua, itu ada botol minuman perasa pandan. Jadi mama buat kue seperti ini gitu. Jadi saya coba nih, saya coba searching di Google aja. Searching di Google, saya buat, kebetulan mirip. Kebetulan dulu pakai oven listrik. Jadi pas tuh kembangnya, apanya pas mirip. Saya upload ke Facebook, rupanya banyak yang minat. Dijual nggak? Ya udah, jadi tertarik jadi jualan. Oh, jadi berawal dari keinginan anaknya. Karena kan saya mikir kan pasti kalau beli di toko ini pasti mahal ya gitu. Padahal lebih mahal ya. Nah, padahal sebenarnya kan kalau bolu pandan aja pun paling berapa ya? Satu lingkar tuh kan. Tapi ini usahanya ini di bidang apa? Kue kering kah? Atau kue-kue seperti apa, Kak? Bisa apa aja gitu kalau misalnya kita mau custom? Iya, jadi saya tuh jual kue ulang tahun, semua jenis kue. Kue ulang tahun, seperti ini saya jual, ini dessert. Ini memang best seller sekali ya. Ini dessert durian. Terus kue kering. Kue kering Ini juga. kue kering. Ini laris banget seperti kayak Imlek, tahun baru kemarin sama Lebaran. Oh, jadi kalau misalnya nih, ini kan kue-kue kering. Kalau misalnya ada yang mau custom gitu, mau kue nanas gitu, bisa ya, Kak? Bisa, ini dia. Oh, bisa. Tapi ini kan kue kering, ada juga cake nanas namanya. Jadi itu cake nanas itu dia dari sifon cake, baru kita kasih selai nanas, kita kasih buttercream. Oh gitu. Kalau ini harganya berapa, Kak? Satu toples ini? Ya, itu saya jual, itu isinya 50 pieces, kurang lebih 1 kilo ya, nggak sampai 1 kilo, harganya 75.000. 75.000. Apakah sama ini harganya? Beda Beda-beda varian. Kalau ini 55.000, kalau ini saljunya, ini kue salju juga best seller, ini harganya 65.000. 65.000. Kalau untuk dessertnya tuh, Kak, dessert? Ya, ini kita ada dessert red velvet dan durian, tapi ini kita lagi buat yang durian. Oh, berarti kita juga bisa custom ya, mau dessert apa aja bisa. Iya, boleh. Nah, aku tertarik nih, kayaknya ini ada wedding cake juga. Iya. Bisa juga berarti custom ya? Bisa, jadi ini cake wedding, memang kan kalau cake wedding itu dia kayaknya nggak asli. Dia pakai styrofoam, karena kan dia takutnya tumbang. Kalau saya buatnya seperti itu. Tapi pernah nggak kakak dapat customer yang pengen
mau buat cake wedding tapi yang 3 tingkat tapi asli, pernah nggak Kak? Pernah juga, cuman dia memang nggak boleh di luar gedung ya. Maksudnya iya, dia nggak boleh di luar karena dia takutnya nanti kan meleleh, kena panas. Jadi dia harus di dalam gedung. Dan 3 tingkat itu pun dia nggak boleh terlalu tinggi. Jadi Harus di mix pakai styrofoam. juga harus Iya. ditambahkan styrofoam biar kokoh ya Diambles, Kak ya. Tapi biar kalau diambles. wedding cake seperti ini tuh berapaan? Ya ini saya jual kalau seperti ini 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta nanti kita kasih itu ada cake untuk suap-suapannya sama untuk keluarga kita kasih. Seperti itu. Berarti memang jiwa Kakak sudah di sini ya. Iya, insya Allah. Tapi sekarang Kak untuk yang membantu sudah mempekerjakan karyawannya itu udah berapa? Ya, saat ini ada 2 orang Mbak ini. Sudah Saya. ada di belakang ya. Iya. Itu tetangga, teman, atau memang kerabat-kerabat yang berada di sini rumahnya? Ya, jadi kan niat saya memang buka usaha ini. Niat saya itu yang pertama untuk mempekerjakan tetangga-tetangga. Biar ada usaha sampingan juga. Tetangga-tetangga dulu yang saya utamakan. Makanya ini rumah depan. Di samping itu saya juga ngajar juga. Oh, ngajar? Iya, jadi saya juga ngajar tuh di desa-desa. Kadang-kadang kan tiap desa ini ada anggaran tata buganya. Nah, saya jadi narasumbernya gitu, jadi tutornya. Berarti kalau misalnya pelatihan-pelatihan untuk Tata membuat buga. cake gitu bisa ya Kak? Iya, Bisa. saya dipanggil untuk ngajarin. Untuk jadi narasumber Iya. juga bisa, untuk ngajari juga bisa. Iya, Tapi kalau semua. ngajar-ngajari gitu udah kemana aja Kak biasanya? Untuk selama ini kita sudah ada 8 desa. 8 desa. Iya, 8 desa. Nah itu cake apa aja yang diajarkan Kak? Iya, berbagai macam cake seperti cake ulang tahun juga, kue kering, dessert, seperti itu. Semua jenis kue. Dan masih banyak Iya, lagi ya? tergantung desanya. Kadang desa juga pengen, Bu, kami pengen bikin Ambon, kita buatkan gitu. Jadi beragam jenis kue ini Kakak udah bisa dong ya? Ya, insya Allah bisa. Nanti kalau kita mau custom tinggal hubungi Kakak aja. Ya boleh. Nah Kebetul- untuk pengantaran Mm-mm. itu udah kemana aja Kak? Kalau untuk saat ini kita tuh paling jauh paling di Medan. Oh Medan. Ya. Kalau untuk keluar kota? Keluar kota kita pernah kita ke Siantar. Ke Siantar juga pernah, terus ke Danau Toba juga pernah. Kita pakai bus, tapi kita nggak kue ya. Maksudnya kita nggak kue tart, tapi tuh seperti kayak gini kue Kue-kue kering, kering. kue kering, seperti bolu pisang, seperti itu. Ada nggak sih Kak rencana nantinya tuh pengen deh diekspor ke sini, dikirim ke sini gitu, apalagi di luar kota Medan gitu, pengen nggak sih? Iya pengen, pengen juga keluar ke misalnya sampai ke luar negeri ya. Amin. Cita-cita, amin. Ya seperti Berarti- kue-kue kering kan bisa jadi kita pun bisa packagingnya kita bisa rubah kalau kita mau ekspor ke luar negeri kan. Iya, tapi ini hanya Kakak belum ada toko gitu ya? Belum. Hanya di rumah saja. Ya doa ya Mbak ya. Oh rencananya Rencananya ada insya Allah. iya dalam waktu dekat ini ya Kak? Insya Allah. Karena kan kalau kita ngelihat kalaupun ada toko lebih efisien lagi ya. Berarti kalau kita custom nih, misalnya saya mau custom wedding cake itu estimasinya berapa hari Kak? Itu sekitar 5 hari kalau kayak wedding. 5 hari, berarti sebelum hari H, sebelum 1 minggu kita udah harus pesan Iya, dulu. pesen dulu. Tapi kalau untuk cake biasa, cake ulang tahun, dalam 1 hari juga kita juga. Kadang-kadang kan namanya kita kan bisnis online. Kita kan homemade dan kita promosiin melalui Facebook, Instagram, dan TikTok kan. Jadi kadang-kadang kan mereka, Kak bisa nggak kue yang siap hari ini? Kita buatkan, bisa. Oh bisa. Nah Kak ini kan mau 1 hari. kemarin tuh baru aja tahun baru ya. Iya. Berarti banyak banget pesanan. Ya, jadi alhamdulillah kita tahun baru kita yang banyak kue kering. Kue kering. Sama ada juga kita buat paketan misalnya 100.000. Cake-nya itu ada bolu pisang, bolu pandan, seperti itu. Dijadiin kayak parcel lah ya, bingkisan gitu ya. Enggak. Satu plastik itu aja. Oh gitu. Nah, kita yang gitu nanti itu ketika hari ibu. Hari Ibu kemarin? Nah, hari ibu kemarin kita ada buat cake sama ada buketnya gitu. Berarti waktu tahun baru yang paling laris adalah kue Kue kering. keringnya. Tapi kalau hari ibu kemarin cake gitu lah. Iya, cake sama buketnya sekalian. Oh sama buket juga. Jadi Iya. satu paketan gitu. Satu paket, ya. Dipesan. Oke. Kak berarti sudah hampir selama 7 tahun. Bagaimana sih dukungan dari keluarga yang apalagi terkhususnya suami?
Iya, jadi itu alhamdulillah ya, suami itu mendukung secara moral juga. Kenapa dukung? Karena kan di samping ini juga bisa ngurusi anak, ngurusi suami. Tapi kalau kita kerja di luar kan pasti otomatis kita harus bangun pagi. Yang mana mau ini, mau itu kan repot sendiri. Jadi kalau udah pagi tuh kejar-kejaran, yang mana mau ke kantor, yang mana mau ke kantor juga, sama-sama ke kantor. Belum lagi anak kan, mengantarkan sekolah lagi gitu. Jadi udah ada usaha ini ya alhamdulillah lah Kak, bisa ngurusin suami, ngurusin anak juga, kita sambilan kan. Jadi kan kita kalau jadi enaknya jadi pengusaha ini kita nggak ada yang ngatur, kita capek kita istirahat sendiri kan gitu. Anak nangis kita bisa uruskan dulu. Itulah enaknya. Berarti untuk estimasi harinya, hari liburnya ada nggak sih Kak? Kalau hari liburnya saya jarang. Jarang. Iya, saya jarang sih, kecuali hari-hari besar. Karena kan saya gini, kalau saya tuh nggak kerja, kayaknya capek semua badan gitu. Jadi saya jarang libur. Memang saya selalu open. Hal Lebaran ketiga aja pun saya open order gitu. Lebaran ketiga udah open order saya. Apa sih Kak peminat dari masyarakat yang paling sering diorder gitu? Itu kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Iya. Jadi kita bisa custom karakter ya. Kalau sekarang Iya, kan bisa. yang lagi heboh-heboh di media sosial ini kan karakter-karakter lucu-lucu anak-anak itu berarti bisa juga. Iya bisa. Jadi kita memang di sini yang paling laris di kue ulang tahun. Kalau mungkin karena saya homemade juga, karena kan saya juga nggak berani nyetok nih. Jadi mungkin mereka lebih suka kuenya yang fresh gitu. Kalaupun saya nyetok, misalnya saya buat kue, misalnya bolu pandan, bolu-bolu kayak bolu-bolu bolu pisang gitu. Saya promosi dulu, besok ready ya guys, bolu ini, nah gitu. Jadi saya nggak berani nyetok. Kalau nyetok pun paling satu nanti udah habis gitu. Kalau misalnya ada yang mau lagi, saya buat lagi gitu. Saya promosi terus, karena kan kita kan dari media sosial aja. Iya benar-benar. Tapi kalau kue kayak gini Kak itu tahan berapa lama sih kalau kita letak di pendingin? Iya itu tahannya 3 hari Kak. 3 hari. Makanya kita nggak berani, karena kan nggak punya toko ya, jadi belum berani ini nyetok. Kadang-kadang ada juga customer Kak ada ready kue nggak gitu kan. Nah kalau kayak gitu saya mainkan di hari Jumat. Saya buat Jumat Barokah gitu. Oh Jumat Barokah. Nah jadi itu saya promosiin kek kecil kayak seperti itu, tapi nggak bento ya, bento kan terlalu kecil. Nah, ada kek mini tuh saya readykan tuh hari Jumat, saya buat promosi. Karena kan sisa tuh, paling sisanya di hari Sabtu. Nanti orang ada sisa, ada di hari Sabtu. Tapi itu pun kalau nyetok saya nggak pernah terlalu lama, 1 hari aja. Berarti fresh from the oven ya Kak? Iya. Di situ kita custom, bakal di situ dibuat. Iya. Nah berarti otomatis dukungan dari suami itu udah 100% ya Kak? Karena otomatis saja kalau misalnya usaha di rumah, pasti segala kegiatan di rumah kayak beres-beres, ngurusin anak, itu bisa dihandle sendiri ya Kak? Iya, alhamdulillah bisa terhandle. Dan bagaimana Kak tanggapan masyarakat sekitar nih melihat usaha Kakak yang udah dibangun hampir 7 tahun lamanya? Iya, jadi alhamdulillah masyarakat pun ikut senang, karena kan kita juga kasih diskon spesial untuk tetangga. Kita kasih diskon yang spesial. Terus ya mungkin masyarakat kan ya banyak yang kemari gitu kan, rame ngambil bolu, oh rupanya ada bolu. Masyarakat juga beli kue ulang tahun nggak jauh-jauh. Itu tetangga tinggal. Apalagi kalau kita ngelihat lokasinya ya Kak, lokasi di daerah ini jarang ya ada toko kue ya? Iya banyak juga Kak. Ya mungkin kalau di kota ya. Ada juga di Melati, ada 3. Oh iya, ada juga. Ada juga, tapi ya namanya rezeki ya Kak, ya udah diatur sama yang rezeki nggak akan ketukar ya Kak? Iya. Kak, jadi terkait dengan pendapatan Kakak akhirnya melepas status sebagai pegawai honorer dan beralih sebagai pengusaha, bagaimana Kak? Apakah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri? Alhamdulillah itu benar-benar sangat menjanjikan sekali ya kalau jadi pengusaha ini. Jadi selama usaha ini alhamdulillah saya bisa angsur mobil dan alhamdulillah udah lunas. Ada kami ambil mobil tuh, mobil Brio kecil. Alhamdulillah itulah nampak tadi hasilnya. Namun sebelumnya waktu Kakak sebagai pegawai bagaimana status pendapatannya Kak? Apakah stabil juga atau ini karena udah usaha meningkat gitu? Iya, sebagai jadi pengusaha? namanya kan kita juga karyawan biasa gitu ya, apalagi honor. Jadi itu
kita kan ongkos kita lagi, transport kita lagi. Kalau saya itu kurang, apalagi kan keinginan saya itu kan tinggi, banyak, keinginannya juga banyak. Jadi itu nggak tercover. Tapi dengan usaha ini, alhamdulillah bisa kumpul sedikit. Jadi kita bisa beli apa yang kita mau, gitu. Perubahan terbesar apa sih yang kakak rasakan sekarang tiba beralih menjadi pengusaha ini? Perubahannya salah satunya nampak tadi, mobil. Bisa beli mobil, alhamdulillah bisa beli mobil. Kami bisa beli ini kredit rumah, alhamdulillah lah Kak. Jadi sejauh ini alhamdulillahnya stabil ya. Iya. Tapi memang apalagi kita melihat ini pasca pandemi ya, kan waktu pandemi kemarin mungkin menurun. Nah sekarang ini bagaimana Kak pasca pandemi ini? Ini ya, tapi kalau yang saya rasakan, walaupun itu masa pandemi nggak ada ngaruhnya. Oh sama aja? Tetap dia stabil, alhamdulillah lah. Maksudnya nggak terlalu tinggi, maksudnya stabil aja gitu, nggak terlalu merosot, nggak, alhamdulillah. Mungkin kan karena kan saya tadi ini bisnis online tadi, tuh enaknya bisnis online, jadi kita kan promosi terus melalui medsos, kita promosi terus, ya ada aja gitu. Walaupun COVID tetap ada, yang ulang tahun tetap ada gitu. Nah, ketika kita itu agak menurun sedikit mungkin di bulan puasa. Di bulan puasa kita agak menurun sedikit itu di kue ulang tahun. Mungkin kan bulan puasa orang nggak merayakan ulang tahun kali ya. Tapi itu kue kering. Kue kering yang kita laris walaupun sebelum Lebaran orang malah banyak yang beli kue kering di bulan puasa. Nah, lantas menurut kakak sendiri sebagai pengusaha, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Mengapa nggak ada penurunan? Iya. Stabil aja gitu? Iya. Jadi ketika masa COVID tadi ya, kenapa tidak, maksudnya merasa tidak, maksudnya stabil aja gitu ya. Ya kita kan ada laporan keuangan ya Mbak. Nah, jadi dari laporan keuangan itu kita bisa lihat. Jadi waktu ketika masa COVID, saya pun juga melihat teman-teman saya pun banyak juga pengangguran besar-besaran. Ya, jadi saya lihat ya, saya masih bersyukur sama Allah, ibaratnya walaupun masa COVID tetap stabil. Jadi pelanggan-pelangganan kita kan juga ada laporan keuangannya, catatan orderan kan kita catat. Apalagi kan sambilan online juga ya? Iya, kita memang online. Ya, apalagi kan sekarang aktivitas masyarakat tuh apa-apa menggunakan gadget, menggunakan online. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Namun ya kita juga akan masih berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang ya dengan narasumber kita. Kak, tadi kan sempat di awal kakak katakan bahwa ada yang namanya pembukuan. Karena kan manajemen keuangan itu memang harus di-manage sedemikian rupa. Nah, kira-kira untuk manajemen keuangan itu siapa sih Kak yang berkuasa, maksudnya yang memegang gitu? Iya, kebetulan kalau manajemen keuangan, laporan pembelian dan penjualan itu ya saya sendiri. Cuman suami juga bantu, suami bantunya nanti kami inputnya ke laptop gitu. Berarti sama-sama ya? Iya, sama-sama kami kerjasama. Tapi uangnya saya yang pegang. Harus itu ya. Tapi kan kalau misalnya kalau pembukuan gitu ya, itu dibukukan selama 1 minggu sekali pengeluaran dan pendapatan atau sebulan sekali? Itu seminggu sekali. Tapi tiap hari kan kami input terus. Nanti tiap minggu kan saya selalu belanja itu Mbak. Yang habis belanja. Kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Nggak tentu. Tergantung ini pemasokan kalau habis tuh. Karena kan biasanya kalau misalnya untuk bahan-bahan ini kakak belinya langsung sekali belanjanya banyak gitu atau bertahap? Sekali banyak. Sekali banyak iya. aja. Saya belanjanya kalau apa di Medan aja Mbak. Oh, di Medan aja ya. Kak, tapi ini banyak sekali loh, ada kue-kue kering ya. Kalau ini kue apa tadi? Kue nastar? Itu nastar. Nastar. Terus yang ini kue salju. Kue salju. Iya. Kalau nggak salah ini kue lidah ya? Iya, ini lidah kucing. Ya. Tapi kan kalau saya tahu lidah kucing tuh biasanya nggak ada coklatnya. Ini mungkin udah dikombinasiin ya? Iya, jadi saya tuh coba rasa baru. Jadi kalau rasa baru itu kan jadi saya kasih coklat. Jadi biar agak berbeda dengan yang lain. Dari gitu. Dari sekian banyak ini ya Kak, sekian banyak kue-kue kering gitu ya. Apa sih paling favorit dari masyarakat, mungkin dari pembeli? Pasti kan setiap minggu tuh
ada yang ini minggu ini yang ini, minggu ini yang ini gitu. Iya. Nah, jadi kita tuh yang best seller itu di Lava Cake itu dessert durian seperti ini. Nah, ini dessert durian. Oh, ini bisa diangkat ya? Iya, bisa. Namanya, ha. Oh, ini. Ya. Berarti ini paling best seller. Iya, ini kita tes buatnya ya, Mbak ya. Oh, jadi iya. kita juga higienis ya, Mbak. Kita buatnya memang selalu pakai sarung tangan. Iya, benar. Kalau biasanya buat dessert gini berapa menit waktunya? Nggak sampai 5 menit, sebentar aja, Kak. Maksudnya desainnya ya? Iya, desainnya 5 menit juga nggak sampai. Karena udah terbiasa itu nggak sih, Kak? Ya mungkin, ya mungkin sudah terbiasa. Ini Kakak ini mau coba buat dessert Iya, apa nih? jadi ini kita Ini ya? buat dessert durian ya, seperti ini. Oh, ini dessert durian. Iya, jadi ini durian, Mbak. Oh, tadi saya kira ini kayak dessert alpukat gitu Alpukat ya. Nah, ya jadi ini kita pembuatannya itu kita dagingnya daging asli. Daging durian Iya, asli. daging duriannya tuh asli. Kita campur daging durian, susu sama gula. Itu aja campurannya. Setelah masak kita juga campur tepung kustad namanya. Biar dia cantik warnanya gitu. Kita Jadi nggak untuk pakai lapisan pertama itu bolu Iya, ya? ini pertama kita masukkan dulu cake-nya. Ini kita pakai cake-nya Black Forest. Oh, Black Forest. Iya, ini cake jenisnya Black Forest. Nah, kita masukkan dulu ini dagingnya, Mbak. Nah, dagingnya, setelah dagingnya, ini kita masukkan whipped cream. White cream. Ya, kita pakai whipped cream. Oh. Ini memang best seller banget, Mbak. Apalagi kalau malam minggu. Anak-anak muda sukanya ini. Kalau ini di ready-in setiap hari ya, Kak? Iya, ini setiap hari ready. Oke, setelah itu apa tuh, Kak? Ini kita timpa lagi cake-nya. Boleh Putri coba? Boleh? Ini sarung tangannya. Boleh. Oke. Harus higienis ya, Kak ya? Iya, kita memang higienis. Tapi kalau setelah pakai itu sarung langsung dimasukkan ke dalam kulkas? Iya, jadi Biar kan lebih enak ya, Kak? Iya, dia lebih enak dan juga ini kan kita pakai whipped cream. Karena whipped cream itu dia nggak tahan lama di luar. Oh, whipped cream itu nggak tahan lama? Iya. Oke, setelah itu apa tuh, Kak? Udah. Di sini kita masukin dagingnya. Oh, dagingnya. Nih, dagingnya. Tinggal diputar aja, Mbak. Ya. Maaf ya, Mbak, karena Nggak nggak apa-apa. terlatih. Wah, Mbak Putri bisa lah ini buka usaha. Abis ini kayak direkrut ya? Iya. Kayak Jangan dong, nggak sanggup gaji. Jangan masukkan Mbak Oh, ininya. ini whipped creamnya. Ya. Tapi ini bahan-bahannya premium ya, Kak ya? Iya, kita hanya premium. Agak tekan sedikit, Mbak. Oke. Dan nggak pelit-pelit loh toppingnya. Iya, jadi ini kan daging durian, Mbak. Kadang-kadang kan kita agak susah juga cari dagingnya ini. Agak susahnya gini. Kadang-kadang kan durian ini kan musiman nih. Nah, kalau memang dia pas lagi musim, mungkin harga dagingnya agak murah. Tapi kalau duriannya agak mahal, kan kadang susah durian, jadi dagingnya pun agak naik. Tapi harga kita nggak bisa turun dan naik, tetap segitu. Jadi takut pelanggan nanti lari. Oh, walaupun harga bahan pokoknya akhirnya meningkat, tapi Iya. harganya tetap seperti itu Iya, ya, Kak? tetap. Tapi kan kemarin, lagi, Mbak, ini. oh iya ditimpa lagi yang terakhir ya. Gimana tadi, Mbak? Tapi kan kemarin itu ada peningkatan naik ya harga BBM gitu. Iya. Bagaimana tuh Kakak mengatur akhirnya semua harga-harga ini apakah naik seperti mungkin UMKM lainnya atau stabil aja? Nah, jadi saya tetap stabil. Kalau apalagi kue ulang tahun, kadang-kadang kan namanya juga di apa ya, Mbak, di kampung ya. Kadang-kadang kalau kue ulang tahun itu mereka nawar. Nah, di tawaran itu kadang-kadang kan saya kasih nih, udah pelanggan yang sering order saya kasih, tapi dengan naiknya BBM saya jadi ada alasan, mohon maaf Kak, nggak bisa gitu kan, karena apa-apa kan semua naik. Kan pada saat itu kan telur juga naik gitu. Iya. Telur naik, mentega naik, karena kita semua buat sendiri, Mbak, nggak ada beli. Kayak buttercreamnya, mentega kita buat. Oh, mentega itu buat? Iya, kita buat sendiri. Yang untuk kue ulang tahun kita buat sendiri. Karena memang benar-benar dari awal sampai akhir itu homemade ya, Kak ya. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk rasanya. Ini udah selesai kira-kira, Kak? Ya, ini kita tambah atasnya lagi. Ini dengan harga berapa nih, Kak? Nah, jadi ini kita jual 20.000, Mbak. Di sini 20.000 aja udah dapat satu ini. Oke, ya. ditambah Terus lagi ini atasnya kita kasih yang topping terakhir. coklat. Oh, benar-benar nggak pelit topping ini. Iya. Ini yang terakhir sentuhan Nah, akhirnya. ini kita kasih coklat.
Nah, jadi setelah ini kita masukkan dulu Mbak ke kulkas. Biar dingin. Iya, biar dingin dia lebih enak. Tapi selain dessert durian, apalagi favoritnya anak-anak muda zaman sekarang kan cikit-cikit dessert ya Kak ya? Iya, sama ada juga red velvet. Kebetulan kita lagi hari ini nggak buat. Oh, red velvet. Tapi Kak dari, kan ini banyak, ada kue kering juga, ada cake juga, ada juga dessert-dessert. Bahan-bahannya apa sih dari semuanya nih yang susah didapatkan? Ya, kalau bahan-bahan itu gampang ya Mbak. Nah, mungkin salah satunya tali daging durian, itu aja. Ketika lagi nggak musim, itu dia naik. Nah, itu aja. Kalau yang lain-lain, alhamdulillah gampang kok. Karena kan cuma dasarnya dari tepung, mentega, sama tepung coklat, cuman itu aja bahan-bahannya. Jadi nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit Iya. ya. Tapi Kak dari semua dessert ini ya, dari tadi ada dessert ini, ada juga red velvet ya, terus ada cake juga, ada kue-kue kering. Mana sih yang lumayan rumit lah pembuatannya? Rumit lah gitu. menurut Rumit Kakak? ya. Kalau menurut saya nggak ada yang rumit. Karena sudah biasa sepertinya ya. Iya, alhamdulillah udah biasa Mbak. Tapi kalau menurut saya nggak ada yang rumit lah Mbak. Kalau masih buat cake aja, dessert, kue kering, nggak ada yang rumit. Kak pernah nggak sih pengalaman yang Kakak rasain tuh ya, waktu awal-awal dulu, akhirnya sebesar ini, punya nama, dikenal banyak orang gitu ya, dan pengen lagi buka toko, pernah nggak sih ngalamin gagal buat kue bantet lah? Oh pernah, kalau itu pasti saya pernah. Sering nggak sih Kak? Kalau dulu pernah saya sering, apalagi kalau buat bolu tuh nanti naik terus turun. Kalau udah menang nih, waduh udah naik, terus tiba-tiba turun. Nah tapi kan saya belajar lagi, karena kebetulan saya nggak sekolah tata boga ya. Kan saya sekolahnya manajemen keuangan. Jadi saya belajarnya dari YouTube aja, dari Google saya cek-cek lagi. Terus masalah bahan-bahan ini saya juga resep sendiri. Saya nggak langsung full dari Google. Saya tambah mix campur-campuran lain-lain kan. Saya tambah, saya buat resep sendiri gitu. Oh ternyata ini berhasil, udah senang. Berarti nantinya. bereksperimen sendiri Iya. ya, resep sendiri, eksperimen sendiri, dan akhirnya memang Iya. benar-benar nyata gitu ya. Segala Alhamdulillah. proses itu pasti hasilnya tuh memuaskan gitu ya. Tapi Kak mungkin untuk kayak tart, kue-kue wedding gitu, itu prosesnya berapa lama tuh masak, membuatnya? Jadi kalau untuk cake wedding tingkat seperti ini itu 1 hari siap. Kalau saya 1 hari. 1 hari dari pagi sampai sore ya, itu 1 harian siap. Tapi fokus ke cake ini aja. Tapi kan kadang-kadang kan saya kan ketika ada pesan cake wedding, saya juga ada cake ulang tahun lagi. Nah itu 2 hari lah Mbak. 2 hari. Tapi saya utamakan ke cake tart dulu, karena kan cake wedding kan cuma styrofoam, jadi dia beberapa hari pun dia tetap tahan. Tapi kalau cake ulang tahun, apalagi kan kadang-kadang kan customer nih mesennya besok hari ini pesan. Nah, tapi itulah kita memang siap order. Dituntut Siap untuk buat. apapun situasi dan kondisi harus tetap siap gitu ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau untuk pengiriman nih, misalnya di luar dari Kabupaten Serdang Bedagai ini, pengirim misalnya ke Kota Medan, itu melalui apa? Nah, jadi customer saya itu ada yang di Medan. Misalnya dia kan rumahnya di Medan nih, kebetulan dia lagi tempat mertua atau tempat saudara, dia telepon dulu, Kak pesan gue ini nanti saya ambil. Seperti itulah Mbak. Atau gini, Mbak ada main-main ke Medan gitu kan, ada belanja tanggal sekian, buatkan ya sekalian cake gitu. Kadang-kadang saya senangnya gini Mbak, ada juga kan di daerah jauh dari Perbongan, macam di Dolo, di Rampa, kan jauh tuh berapa toko kue yang lewat. Saya bangganya gini, terharunya walaupun mereka jauh, tetap ordernya di Rafa Cake gitulah, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi memang udah Iya. ada customer yang tetap ya Kak? Iya, alhamdulillah ada yang tetap, ada juga yang terbaru. Oh ada juga yang terbaru. Iya. Kalau misalnya dari sosial media nih, tadi Kakak pakai sosial media Instagram, TikTok, Facebook. Dari mana sih Kak omset yang paling besar? Itu dari Facebook. Iya, jadi gini Mbak, kalau saya lihat kalau untuk di Perbaungan ini yang paling yang paling booming itu di Facebook. Nah, paling enak jualan di Facebook. Facebook tukar nomor WhatsApp, ya udah semua orang ya dia ke WhatsApp. Tapi kan dari Facebook tadi. Kalau Instagram, kalau saya kok ini ya nggak terlalu ramai. Karena mungkin peminat dan pengguna Instagram itu mungkin cenderung yang anak-anak remaja. Mungkin Mbak. Ya kalau misalnya Facebook kan mungkin seperti kalangan ibu-ibu. Iya, gitu bisa ya. jadi. Dan juga kalau di Instagram pun
Misalnya nih, Mbak, ada kue gini, ada kue, nenek kue, langsung aja saya kasih WA. Yuk langsung ke WA aja, jadi kan enak di WA. Nah untuk omset nih Kak, omset berapa sih per harinya, per minggunya, per bulannya? Iya. Kira-kira. Nah jadi kan kalau omset ini kan kita kan nggak tentu ya Mbak. Kalau dia rame tuh kue ulang tahun, satu hari kita bisa dapat 1,5 juta. Satu hari? Satu hari 1,5 juta. Iya. Kadang dapat 700.000. Kayak hari ini tadi dapat 350, gitu-gitu. Jadi kalau di total itu 1 bulan kita dapat 15 juta. Total Iya. 15 juta rupiah loh pemirsa, luar biasa sekali. 15 juta rupiah itu sudah bersih atau Itu masih kotornya. masih kotor? Iya. Kotornya paling kalau bersihnya itu kita dapatnya itu sekitar 8 jutaan. 8 juta rupiah dalam waktu sebulan. 1 bulan. Itu kan beberapa bulan terakhir ini ya Kak ya? Atau udah dari awal memang omsetnya segitu aja? Itu sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dari 7 tahun kita berdiri, namanya kan kita kan mulai usaha ini nggak langsung wah. Ya kan? Ya kita sedikit dulu, dapat dulu bersihnya 1 bulan 2 juta, dapat dulu, lama-lama kan orang sudah melihat, sudah rasakan kue kita, alhamdulillah masyarakat suka, pelanggan suka, jadi orang kan banyak order. Kadang-kadang kan Mbak dari mulut, ih enak kuenya, di mana pesan? Di Rafake, kan seperti itu Mbak. Jadi lama-lama orang bisa rasa, jadinya alhamdulillah laris, jadi banyak pelanggan seperti itu. Dari mulut ke mulut. Iya. Tapi yang membuat saya penasaran, sudah 7 tahun berkecimpung di dunia usaha kue rumahan ini, ada nggak sih kakak pernah ngerasain suka duka? Wah, kalau itu ya pasti lah Mbak. Pernah nggak sih ngerasain, misalnya nih Kak ada yang order, Iya. ini order nih hari ini, halo Kak aku mau order kue tar gitu ya, Iya. atau kue wedding cake. 3 hari lagi saya ambil ya, hari hanya itu hari Minggu, tiba-tiba nggak jadi order gitu. Pernah Iya, nggak sih? pernah. Lebih sakitnya juga gini Mbak. Dia nih order nih. Kak order ya, nanti saya ambil. Udah saya buat, tiba-tiba nggak diambil hari itu juga. Kalau order hari itu juga nggak diambil. Pernah juga. Tapi kalau kayak wedding alhamdulillah belum pernah. Kalau kayak wedding ini kan besar. Kalau kayak wedding itu memang kesalahan saya juga ya Mbak. Karena kan saya tuh terlalu percaya juga sama orang, nggak pernah minta DP. Karena kan selalu suami nyarankan kalau orang pesen, kalau kita nggak kenal walaupun kenal, selalu utamakan DP kan gitu. Tapi saya jarang minta DP. Ya itu udah saya rasakan. Mbak pesen kue ya ulang tahun yang harga 300.000. Ya kan, udah dibuat 300.000, tiba-tiba dihubungin handphonenya nggak aktif. Kue udah jadi nih, yang saya ambil, rupanya dia besoknya chat, Mbak mohon maaf ya Mbak, saya ada kemalangan. Kayak mana Mbak, ini kuenya udah diambil, kayak mana uangnya udah nggak ada. Gimana? Pernah itu kayak ya? gitu. Ada kejadian-kejadian Iya pernah. lagi nggak sih? Terus lagi gini, nggak dari customer, dari saya sendiri. Jadi kue ini udah selesai, tiba-tiba jatuh, pernah juga. Keterlambatan mengantar, udah terlambat ngantar, kuenya rusak. Karena kan waktu itu kan kami belum punya mobil. Jadi pada saat itu kami tuh ngantar sendiri, buat sendiri ngantar sendiri. Jadi naik motor nih ya kan sama orang tua, naik motor sama orang tua. Karena kuenya terlambat, kuenya meleleh. Diviralkan lagi. Oh pernah juga diviralkan? Pernah diviralkan, order kue udah peot-peot kayak gini baru diantar. Nah, pernah juga. Pernah dulu. Bagaimana sih akhirnya tanggapan terkhusus dari suami, mungkin menjadi salah satu support system kakak? Iya, jadi ya suami bilang anggap aja ini pengalaman terbesar. Jadi kan antisipasi kita udah tahu. Misal nih ada order, jadi semua itu kan dari pengalaman Mbak. Kita pernah ngelakuin kegagalan, jadi itu pelajaran buat kita gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak jatuh bangunnya ya. Iya. Karena kan mungkin selama ini orang-orang tuh melihat, wah enak ya, iya, oh udah bisa beli mobil ya, Iya, gitu ya, iya, udah benar-benar punya rumah sekali. sendiri ya, gitu Iya. ya. Tapi mungkin ada nggak sih Kak tanggapan-tanggapan dari masyarakat sekitar yang kurang mengenakan atau mungkin dari keluarga sendiri? Kalau keluarga alhamdulillah belum ada, tapi kalau namanya orang penyakit hati ini pasti ada ya Mbak ya.
Kak, yang jadi menarik perhatian remaja saat ini kan kalau Kakak bilang tadi kan dessert durian ini, ya kan? Ini durian, tadi ada juga krimnya ya? Iya, itu Terus whipped cream. ada black forestnya. Berarti kalau krimnya ini sendiri Kakak buat sendiri, homemade juga? Nah, kalau yang untuk whipped cream, ini whipped cream kita beli. Oh, itu. Dia whipped cream cair. Yang kita buat sendiri itu buttercream, beda lagi. Itu yang untuk dekor cake ulang tahun. Oh, buttercream itu Iya. untuk dekor cake ulang tahun. Benar. Tapi kalau ngomongin tentang durian ya Kak ya, durian ini kan adalah salah satu khas, paling khas banget kalau misalnya orang jalan-jalan ke Kota Medan pasti belinya durian Iya. gitu ya. Berarti selama ini Kakak beli durian tuh udah bisa lah, maksudnya udah tahu lah ya mana daging yang bagus, mana yang enggak gitu. Biasanya kalau beli durian itu buahnya atau yang memang udah di packagingin gitu? Nah, jadi kalau untuk dessert durian ini atau kue durian itu saya beli daging. Saya beli dagingnya itu di Medan. Berarti dagingnya tanpa daging aja kulit. gitu, tanpa Dagingnya aja ada, dia jual memang daging semua ya, murni. daging murni. Iya. Itu ini kan baru aja apa namanya, baru banyak sekali durian ya, masih banyak sekali durian ini. Apalagi kenapa pada akhirnya Kakak memilih belanja durian itu di Kota Medan? Iya. Kan di sini banyak tuh. Jadi yang saya ketahui kalau di sini tuh agak susah kalau beli dagingnya aja. Kalau memang duriannya aja banyak, tapi kan itu kita nambah kerjaan lagi, kita harus kupas lagi, kita harus dikupas lagi kulitnya gitu. Jadi kita lebih cari yang simple, yang praktis, yang juga kinerjanya cepat. Jadi kita beli dagingnya itu di Medan. Oh. Dia udah ada dagingnya gitu. Gitu. Tapi kalau ngelihat packagingnya ini kan kalau kita beli itu susah gitu ya Kak. Nah misalnya kalau kita mau beli 2 sampai 4 gitu. Nah ini gimana cara Kakak mempackagingnya tuh agar nggak tumpah gitu. Apalagi kalau dessert gini kan rasanya, apalagi kalau remaja-remaja sekarang tuh belinya naik sepeda motor gitu ya. Iya. Bawanya pasti kan ribet gitu. Gimana cara mempackagingnya biar menarik dan nggak tumpah gitu? Ya, jadi kita memang tampilan dessert kita memang kita mau beda dari yang lain. Kita memang pakai mika pinggiran cake seperti ini ya. Karena kan biasanya kalau dessert itu pakai box. Jadi kita biar beda dari yang lain. Nah, masalah untuk packagingnya kita pakai box. Ada kita kotak. Pakai box. Iya, pakai kotak. Sorry, kita pakai kotak seperti ini. Tapi bukan ini ya. Ini lain lagi. Tapi ada juga kalau kita memang kehabisan stok, kita juga taruh di sini. Salah 3. Beda kita gini, kita letak aja seperti ini. Nah, kita letak aja gini. Tutupnya seperti ini aja. Nah, udah gini aja. Baru kita kasih plastik. Gitu aja. Iya. Berarti kalau misalnya untuk pengiriman ke luar kota agak was-was ya Kak? Nah, kalau pengiriman luar kota ini nggak bisa Mbak. Karena kan kita pakai whipped cream, dia nggak tahan. Gitu. Jadi untuk dessert ini nggak bisa untuk pengiriman ke Luar kota, luar iya kota. benar sekali. Karena kan dia kan dasarnya udah pakai whipped cream. Jadi Kalau dia whipped nanti cream meleleh. ini tahannya berapa lama? Dia di luar ruangan itu sekitar kurang lebih 2 jam. Kalau di Cuman- pendingin? Kok mendingin tahan Mbak, sampai 3 hari pun tahan. Tapi kalau ngomongin tentang dessert ini kan Kak, ini kan bisa dimasukin dalam ke kulkas ya, lemari es. Tahan nggak sebulan? Sebulan, kalau sebulan dia kalau di kulkas pendingin nggak tahan. Tapi kalau di freezer, nah mungkin tahan 1 bulan. Kalau di freezer ya Mbak, beda sama di kulkas pendingin biasa. Jadi dia beku gitu ya? Iya, dia beku. Tapi kalau ngelihat packagingnya ini lucu-lucu sekali ya Kak ya. Iya. Apalagi ini salah satunya. Nih, ada logonya juga nih ya pemirsa, nih ada logonya. Ini siapa sih yang ngedesain Kak untuk logo-logo ini? Iya, jadi itu saya desain sendiri, tapi maksudnya itu saya maunya seperti ini. Saya tulis dulu di kertas sili-sili. Baru saya ini pakai apa? Print sendiri? Enggak, di desain. Didesain sendiri. Di desain sendiri ada. Orang yang desainkannya gitu. Berarti packagingnya dari dulu sampai sekarang nih Iya, kayak gini ini aja. aja. Belum ada pernah berganti yang baru untuk packagingnya belum? Belum. Paling ya ini kalau ini saya memang buatnya seperti ini. Kenapa? Karena kita kan juga perlu modal besar juga Mbak untuk membuat kotak.
Kalau ini kita buatnya seperti ini, kenapa? Biar dia bisa semua pakai. Misalnya bolu pandan, bolu pisang, bolu KKN, donat mini. Jadi kita pakai kotak ini aja semua, jadi satu. Wah, Nah, luar jadi biasa. nanti kita tinggal buat namanya aja di sini. Misalnya donat kita buat di sini. Oh, tinggal ditempel aja ya. Iya, insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih-lebih, baru kita masing-masing kotaknya. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali ya pembahasan kita nih terkait dengan kue rumahan. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita kembali lagi bersama narasumber kita. Tadi kita udah ngebahas tentang packaging ya Kak. Ya. Jadi ini dari pembuatan packaging, stiker logo ini juga itu buat sendiri, memang dari desain sampai ngeprint tuh sendiri. Nah ya, jadi kalau untuk yang stiker ini sama kotak, ini kita memang kita tempah gitu ke desainer. Tapi kalau untuk yang kue ulang tahun kan itu pakai topper mainan anak-anak, gambar-gambar itu kita print sendiri di rumah. Print sendiri. Iya. Berarti perintilan untuk dekorasi Iya. cake ulang tahun itu sendiri. Iya, sendiri. Seperti kayak kupu-kupunya. Kan sekarang ada kue-kue estetik tuh pakai kupu-kupu, kita tuh semua sendiri, kita print sendiri. Printnya sendiri Iya. juga. Tapi Kak, cukup nggak sih waktunya satu hari itu dari pembuatan kue sampai akhirnya dikirim itu cukup nggak waktunya? Kalau satu harian? Ya, alhamdulillah itu cukup waktunya. Jadi kan kita manage tuh. Misalnya nih besok ada orderan yang temanya tayo. Tayo itu kan dia ada ini toppernya. Jadi malam itu udah kita print. Atau gini, kan kita lihat tuh orderan besok cuma 2 atau 3, kita buat paginya, kita print dulu gitu. Ya kita harus memanage waktu mana-mana yang senggang, jadi kita print gitu. Tapi kalau misalnya si customernya nggak bisa ngambil langsung ke rumah, Iya. gitu, biasanya pengirimannya melalui apa? Jadi kita itu ada kurir Mbak di Perbaungan ini. Memang dia jasa antar cake. Nah kalau untuk pengiriman cake, memang kita harganya itu harga antarnya itu beda harganya, karena kan yang dibawa itu kan cake ulang tahun, yang bawa itu harus berdua, nggak bisa sendiri. Oh, jadi Ya. memang ada kurir khusus cake gitu. Iya, sebenarnya sih nggak khusus Mbak, cuman kita bedain aja. Karena kan dia biasa kan kalau kurir itu kan sendiri, jadi karena kita bawa cake dia kebanyakan dia berdua, karena kan bawa cake ini kan resikonya besar. Untuk ongkos pengiriman tuh biasanya kalau pakai kurir itu berapaan? Nah itu tergantung kita lihat jarak lokasinya. Gitu. Ada yang 20.000, ada yang 15.000 gitu, seperti itu. Tapi kalau mungkin bawa kue wedding gitu ya, yang 3 tingkat gitu, mungkin juga pakai sepeda motor atau biasanya pakai mobil gitu. Nah kuenya. ya, jadi Mbak kalau yang untuk cake wedding seperti ini, kita nggak bisa bawa. Kita bawa separuhnya, kita bawa pakai mobil, nanti kita dekornya di lokasi itu. Oh, berarti nggak bisa ini 4 tingkat langsung dibawa gitu ya? Karena kebetulan kita belum punya mobil box. Rencana nanti ke depannya. Insya Allah, ya, Kak, ya. amin. Tapi pernah nggak sih waktu pengiriman melalui kurir itu ada kendala-kendala, misalnya kuenya rusak, Ada. tapi yang disalahin penjualnya, Iya. padahal sebenarnya mungkin ada kesalahan gitu. Iya. Pernah nggak sih? Pernah ada Mbak, itu pasti itu ada ya Mbak, namanya kan kita buat pakai sepeda motor ya. Pakai sepeda motor, cuaca lagi panas, lokasi juga jauh, pasti meleleh kuenya. Ya mau nggak mau dari risiko kita ya dipulangkan lagi. Pulangkan, kita dekor lagi. Diantar lagi. Dan itu ya saya nanggung jadinya Mbak. Dia cuman bayar ongkir 1 aja gitu, selebihnya saya. Makanya sebelum diantar ke kurir, saya juga antisipasi, Mbak, ini resikonya besar gitu. Udah nggak apa-apa kalau memang kayak gitu, oke, kita rusak nggak mau tahu, begitu. Oh, berarti memang dari awalnya udah di warning dulu ya? Iya, Kak, ya? biar nggak kejadian sebelumnya gitu kan. Karena sebelumnya kan kita sudah pernah ganti beberapa cake gitu. Oh, kalau ganti itu berarti ya itu nggak dibayar lagi Iya, gitu ya? nggak bayar lagi. Tapi Kak, kalau ngomongin tentang ini kan salah satu UMKM daerah gitu. Iya. Dan menurut saya ini adalah udah besar karena udah selama 7 tahun. Pernah nggak sih Kak dapat bantuan dari pemerintah? Karena kan yang saya tahu bahwa setiap UMKM itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Iya, baik. Jadi kita memang pernah disurvei dari Dinas Koperasi itu di tahun 2021 pernah disurvei. Tapi sampai saat ini saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah.
Sampai saat ini Iya. pun belum gitu. Waktu di survei kemarin itu waktu tahun berapa tuh Kak? Saya bulannya lupa ya Mbak, tapi itu sekitar tahun 2021. 2002, berarti baru aja Iya. dari perangkat desa. Karena mungkin setahu saya ya Kak, kalau misalnya ada UMKM, apalagi ini UMKM daerah gitu, apalagi kan UMKM ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah gitu. Iya. Mana tahu ke depannya gitu ya, Ya, kan. amin, Kakak bisa insya Allah. nambah-nambah peralatan. Iya, baik. Karena kan selama ini mungkin peralatannya belinya pribadi gitu. Iya, jadi semua peralatan ini saya beli pribadi, tapi kan saya belinya tuh nyicil Mbak. Saya belinya nggak langsung banyak. Ada untung sekian, saya beli itu beberapa. Kadang-kadang kan orang mau custom yang panjang, yang model mobil gitu, itu kita belinya bertahap. Kalau masalah ini ya, masalah loyang. Tapi kalau masalah bahan baku, kita memang belinya kalau sedikit-sedikit kita rugi gitu. Iya, Bagus kita belinya banyak. Tapi kalau loyang-loyang ini, sebenarnya sih kalau loyang ini beli per dusin harganya agak miring. Cuman kita kan ini juga Mbak, lihat kondisi juga. Kadang-kadang kan permintaan customer kan nggak terlalu banyak, yang misalnya mobil nih. Mobil ini mungkin kalau beli selusin harganya agak miring. Cuman kan mobil ini kan jarang, jadi kita makanya satu-satu gitu. Jadi kita beli satu aja. Mobil-mobilan gitu? Iya, mobil loyang tapi bentuknya mobil, nah, seperti itu. Untuk perintilan-perintilan kue cake-nya. Iya, Gitu. loyangnya tadi, loyang. Oh, loyangnya. Loyang. Kalau yang untuk yang topper-toppernya itu kita print sendiri. Oh, topper-toppernya itu bikin sendiri, Bikin sendiri. loyang-loyangnya aja yang Iya. dibeli. Tapi mungkin untuk modal awal ya Kak, modal awal membangun usaha kue rumahan ini kira-kira berapa gitu? Nah, kalau modal awal itu saya 1 juta. Dari 1 juta, 1 juta. 1 juta? Iya, modal awalnya ya Mbak untuk kue yang tadi, kue bolu lingkar. Jadi itu saya modal awalnya 1 juta. 1 juta itu saya beli oven, ada tuh kayak oven tangkring yang biasa yang kecil. Kalau oven listrik itu memang udah mama punya gitu kan. Tapi kan kalau mobil saya mau jualan, saya oven tangkring, saya beli loyang itu 1 juta sama bahan-bahan 1 juta habis. Nah setelah itu bongkar celengan, saya beli oven langsung, memang oven yang besar dan mixernya yang kecil, yang seperti itu, yang kecil tuh. Oh, yang kecil. Nah itu saya beli itu 7 juta sama ovennya 4 juta. Kumpul-kumpul lagi, barulah nyicil Mbak, beli sendiri semua yang Karena ini ovennya gede. udah besar gitu ya Kak. Dan sekarang Iya. peralatannya sudah punya sendiri. Ya gitu. alhamdulillah ada punya sendiri. Alhamdulillah. Tapi Kak mungkin ya melihat tentang usaha-usaha UMKM ini ya, apalagi dulunya Kakak itu sebagai seorang pegawai gitu. Apa sih menurut Kakak bisa bertahan gak sih usaha ini 5, 10 sampai 15 tahun ke depan? Apakah masih eksistensinya seperti ini atau Kakak udah pernah mikir nggak sih ke depannya, nanti kalau misalnya kan gak selamanya ya Kak kita sehat, tapi kita maunya sehat terus gitu ya. Kakak udah ada rencana nggak sih nanti usahanya akan siapa nih yang ngelanjutin gitu? Apa ada orang yang dipercaya atau nanti udah sama anak saya aja gitu? Ya, jadi begini Mbak, saya dulu kuliah inget sekali kata dosen saya. Jadi ada 5 usaha itu katanya yang nggak pernah mati. Yang pertama itu pendidikan, 3, pendidikan, makanan, dan kesehatan. Ada tiga usaha yang nggak pernah mati. Jadi saya kan terinspirasi nih, karena yang saya jual tuh makanan. Kalau menurut saya, insya Allah makanan ini mungkin nggak pernah mati gitu ya. Jadi untuk generasi penerusnya, kebetulan anak saya juga si Rafa yang umur 10 tahun, saya ajarkan juga dia cara berjualan dulu. Jadi ketika saya keluar, saya belanja, dia jaga bolu. Nah, selain itu, anggota saya juga ada, udah saya percayai. Dia udah paham lah cara buat kuis, saya tutor pun saya bawa kan. Jadi insya Allah mungkin dia bisa lah kalau saya lagi pergi, jadi karyawan saya yang buat gitu. Menurut Kakak menjamin gak sih usaha seperti ini untuk kehidupan selanjutnya? Apalagi kan kalau misalnya kita seorang pegawai pasti ada tunjangan hari tua gitu ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya usaha ini pasti kita ada jatuh bangunnya. Benar. Apakah Kakak ngerasa oh ini menjamin kok usaha seperti ini? Karena tidak menutup kemungkinan ketika zaman terus ke depan gitu ya Kak. Kita kan nggak tahu ke depannya nanti gimana gitu ya. Mana tahu sekarang nanti ke depannya udah ada mobil terbang, kita kan nggak tahu gitu ya Kak. Kakak mungkin bisa nggak sih menjamin nggak sih menurut Kakak usaha-usaha seperti ini gitu? Ya, jadi saya mikirnya tuh namanya kita jualan dagang ya Mbak.
Itu saya benar-benar sangat menjamin kalau menurut saya. Kenapa? Apalagi yang saya jual ini tadi yang saya bilang makanan tadi ya, makanan pasti nggak pernah mati. Terus tiap tahun pasti orang ada cake birthday. Jadi kan kita juga nggak mengharapkan tiap tahun ya kan, orang tiap tahun ulang tahun. Jadi kan kita harus ada inspirasi baru membuat cake terbaru. Biar apa? Biar tiap hari kita order terus gitu. Jadi tiap hari kita open order terus dengan cake terbaru. Nah, kalau masalah untuk di hari tua, namanya kita usaha pasti kita ada kumpul uang ya Mbak. Kita kumpul uang sedikit. Ya itulah mungkin untuk jaminan hari tua. Oh, tabungan ya Kak? Tabungan Dan tadi rencananya benar. mungkin untuk kedepannya, man kita kan nggak tahu Kak, kan cake ini mungkin dulu 5 tahun sebelumnya dessert ini nggak ada. Iya, belum. Ini kan baru-baru aja. Iya, benar baru. Pas COVID kemarin ya kalau nggak salah ini, baru-baru aja karena orang pada sibuk di rumah jadi pada masak-masak, ngolah-ngolah gitu, akhirnya jadilah dessert ini. Kakak ada rencana nggak sih? Udah di dalam benak pikiran nggak sih? Oh nanti 2 tahun lagi aku mau ngeluarin salah satu bolu ini kan belum ada nih. Nanti 5 tahun lagi, kayaknya aku bakalan ada nggak sih rencana-rencana untuk mengupgrade kue-kue kakak ini? Nah, jadi kalau masalah membuat inspirasi terbaru itu tidak ada direncanakan, Mbak. Tiba-tiba saja. Misal nih, kadang kan sebelum tidur tuh saya berpikir dulu. Sebelum tidur, jadi itu memang kebiasaan saya. Sebelum tidur tuh saya berpikir dulu, apa ya kira-kira cake terbaru untuk besok? Gitu kan, saya searching, saya coba campur-campur kue. Maksudnya campur-campur dari bahan-bahan, jadinya apa gitu. Pernah nggak sih gagal Kak? Ketika bereksperimen tuh ya, berinspirasi gitu. Pernah. Pernah lah kalau masalah itu. Jadi kan, tapi kan semua itu kan belajar dari pengalaman. Nah, oh ini gagal berarti ini kebanyakan, entah mezinnya kebanyakan, seperti itu. Nanti kita kurangin lagi gitu. Berarti kakak adalah salah satu sosok yang tidak pernah putus asa. Iya, bener. Selalu mencoba lagi. Ya. Nah, ketika bener. gagal, Ya. sejauh ini pernah nggak kakak ngerasa titik terendah, titik terlemah, udah deh nggak usah dilanjutin, pernah nggak sih? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada. Kenapa? Saya kan selalu, karena kan saya punya anak nih. Jadi anak itu inspirasi saya. Gitu lah. Anak kok jadi sedih. Jadi sedih. Tapi mungkin kalau misalnya itu kan tadi anak adalah Iya. inspirasi. Iya benar. Jadi saya juga jadi sedih jadinya karena lihat kakak kalau sedih. cerita anak sedih. Saya juga jadi sedih. Berarti memang pengennya ini semua yang kita lakuin itu Iya. untuk anak. Benar. Nanti Jadi mungkin kita ya namanya orang tua nggak mungkin sehat aja, Iya, nggak mungkin benar. sehat selalu. Apa sih harapan kakak untuk anak kakak, terutama untuk khususnya untuk usaha ini? Pengennya mungkin kan kakak sebagai seorang ibu pasti pengen anak kandung dong yang menjalankan gitu ya. Pasti harapannya. Jadi kan ya harapan anak saya, memang anak saya yang laki-laki ya, anak saya kan baru satu laki-laki umur 10 tahun, cita-cita dia jadi tentara. Pernah saya tanya, Bang mau nggak buat kue? Nggak mau. Ya dia gitu, namanya kan pasti anak-anak ya Mbak. Tapi dia cita-citanya memang pengen jadi tentara, insya Allah lah, mudah-mudahan kalau ada rezeki kabul gitu. Jadi untuk menerus kue ini, kalau untuk anak kita ya masih bingung juga Mbak, karena anak masih kecil. Tapi ya memang harapan orang tua, namanya kan ada usaha, kita ya diteruskan dengan anak sendiri gitu. Berarti selain anak ada nggak sih orang kepercayaan kakak yang mungkin udah dibilang bantuin saya ya untuk buka usaha ini? Iya, ada Mbak anggota saya tuh. Udah ini- lama dia bekerja. Oh udah berapa tahun Kak? Udah bekerja udah sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya, kurang Berarti kan lebih. selama 7 tahun, 3 tahun sebelumnya kakak sendiri ya? Ya, karena sebelumnya saya tinggal di sana Mbak, di Ganjering. Jadi saya di sini pun baru merintis juga. Oh di sini baru. Iya. Berarti sebelumnya Sebelumnya bukan di sini enggak, sebelumnya saya tinggal di Ganjering. Ada ipar yang bantu gitu. Oh, tapi sekarang karena udah Iya. pindah ya, Iya. mencari kehidupan yang baru, gitu, mencari suasana baru. Iya bener, jadi rumah sendiri. Apa sih Kak, mungkin harapan kakak ke 5-10 tahun ke depan? Mungkin Rafa juga udah besar gitu ya. Harapan kakak juga untuk usahanya pengennya gimana? Pengen membuat inovasi-inovasi terbaru apa lagi sih Kak? Karena kan kalau kita ngelihat usaha ini nggak mungkin stuck di sini aja. Pasti kan usaha tuh namanya usaha pasti terus berkembang ya Kak? Iya benar. Gimana? Jadi ya harapan saya itu dari itu ya Mbak, kita selalu ingin ciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Kalau bisa setiap hari. Jadi setiap hari itu kuenya
berbeda-beda gitu. Karena kan kita juga lihat pangsa pasar. Kita kan jualnya juga di daerah, di desa. Maksud saya kita jual di desa. Jadi kita kan juga berinovasi dan cari tahu apa sih yang keinginan masyarakat di Desa Melati 2 ini. Mungkin harganya enak, mungkin rasanya enak, harganya terjangkau, seperti itu. Itulah paling jadi PR saya kan. Karena kalau kita jual mahal, kalau untuk di desa-desa ini kan agak susah, Mbak. Tuh. Seperti motonya lah ya. Rasa ningrat, harga rakyat. Iya, tapi bener. memang pada akhirnya memang seperti itu ya, Kak. Rasanya enak gitu ya. Harganya juga merakyat. Mungkin harapan nih Kak, pesan-pesan juga pengennya nanti gimana untuk usahanya, pengennya bangun yang gimana tokonya gitu. Iya, jadi ya namanya cita-cita saya kan ini kan memang tinggi sekali. Jadi harapan saya itu pengen punya toko di mana-mana, pengen punya toko di setiap daerah. Amin. Amin. Sampai ke luar negeri. Amin. Amin. Gak ada salahnya kita untuk bercita-cita tinggi ya, Iya, Kak. benar. Karena kita juga nggak tahu apa yang kita omongin sekarang berapa tahun lagi dikabulkan. Amin. Kita juga nggak tahu mana doa-doa yang nantinya akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa sekali. Jadi mengharu ya untuk hari ini. Tapi mungkin untuk harapan kedepannya, pesan-pesan untuk pemerintah selaku penduduk UMKM ini gimana? Ya, jadi untuk pemerintah saya berharap sekali pada pemerintah. Sebelumnya kita juga sudah disurvei di dari dinas koperasi ya. Tapi untuk sampai di tahun ini kita belum pernah ada nerima bantuan dari pemerintah. Jadi harapan saya untuk pemerintah ada bantuan seperti alat-alat atau oven, itu sangat membantu sekali, apalagi untuk saya UMKM kecil seperti ini. Mudah-mudahan dengan ada bantuan dari pemerintah saya bisa membuka lapangan pekerjaan lagi. Amin. Insya Allah. Semoga doa-doa, harapan-harapan dan pesan-pesan kakak bisa terkabul ya. Amin. Mungkin di tahun Mbak. depan dan tahun-tahun setelahnya. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber ya terkait dengan usaha UMKM ya, itu apalagi usaha-usaha saat ini kan harus berkembang seiring berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putri Rahmadani izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.